Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada pagi ini kita akan mempelajari tentang analisa kasus bagian 1. Jadi terkait dengan konsep pengambilan keputusan dan analisa kasus di dalam program dan algoritma. Memilih adalah suatu proses dalam memutuskan untuk mengambil salah satu alternatif yang diberikan. Dalam proses itu, ada proses untuk mengambil keputusan atau pengambilan keputusan, dan ada juga konsekuensi dari pilihan yang diambil. Memilih selalu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan sadar maupun tidak sadar. Proses ini merupakan hal penting yang terus dilakukan. Proses ini merupakan hal penting yang terus dilakukan dan seringkali membawa konsekuensi yang besar untuk masa yang akan datang. Pilihan terjadi bisa disebabkan tujuan kita atau jalan kita mencapai tujuan. Kadang pilihan kita terbatas, jalan lurus atau berbelok seperti menuju suatu tempat. Atau kadang banyak pilihan yang semuanya menuju jalan yang sama atau menuju arah yang sama. Atau dengan banyak pilihan yang masing-masing menuju ke titik tujuan tertentu dan beberapa rute mungkin akan bertemu di titik yang sama. Memilih juga berarti menetapkan objek kesukaan berdasarkan selera. Kita memilih burung peliharaan dari sekian banyak pilihan, termasuk yang harus dilakukan dengan ilegal. Atau memilih ikan laut dari sejumlah alternatif yang menarik, atau memilih beberapa jenis buah-buahan yang tersedia di toko buah. Semua ada kondisi persyaratan yang harus dipenuhi dan selalu disertai dengan konsekuensi tindakan setelah pemilihan tersebut. Dalam kehidupan, memilih dapat dilakukan dengan cara yang sangat sederhana dan konsekuensi yang terasa sederhana. Pemilihan kadang juga dilakukan secara bertingkat. Kita hendak makan pun banyak pilihan yang ditawarkan. Memilih warung tenda di tepi jalan atau mau di Pujasera. Setelah masuk ke warung, kita harus memilih menu yang tersedia atau memilih hidangan yang diletakkan dalam nampan-nampan. Semua ada konsekuensi. Dan ada pula beberapa parameter untuk pengambilan keputusan itu. Kebersihan, kesehatan, jumlah biaya yang harus dibayar, selera, dan banyak lagi. Mengambil keputusan kadang sederhana. Hanya sekedar menetapkan ya atau tidak, benar atau salah, dengan konsekuensi yang ringan. Atau pilihan yang berat, ambil semuanya atau tinggalkan semuanya, dan tidak ada pilihan lainnya. Mengambil keputusan juga bisa salah. Dan selalu ada konsekuensi untuk itu. Namun, kita tetap harus mengambil keputusan. Tentu saja, kadang kita berbuat salah dalam memutuskan. Tetapi, kita harus belajar dari sana. Seburuk-buruk keputusan yang diambil, masih lebih baik daripada tidak memutuskan. Dan kita bisa belajar dari kesalahan agar dapat memutuskan lebih baik. Meski mungkin akan berulang, belajarlah agar setidaknya kesalahan berikutnya sudah lebih baik dari sebelumnya. Pilihan selalu menghasilkan konsekuensi. Dalam menyikapi keadaan misalnya kenaikan harga BBM, banyak hal yang bisa dilakukan. Kita bisa menyangkal bahwa tidak terjadi hal itu. Bisa juga kita marah sambil memaki dan mengamuk, atau kita menerima meski sambil mendongkol dan pura-pura tidak tahu. Atau yang terakhir, kita pura-pura lupa bahwa pengumuman itu ada. Semua ada konsekuensinya. Demikian pula kalau kita tahu bahwa kita melakukan kesalahan, kita harus siap menerima hukuman. Mungkin yang harus dilakukan sebagai antisipasi adalah menyiapkan diri agar hukuman terasa lebih ringan. Seperti anak ini, dia tahu bahwa dia berbuat kesalahan dan dia tahu bahwa kesalahannya akan dipukul di bagian bokongnya. Maka sebelum dia dihukum, dia menggunakan celana dalam berlapis 15. Kita memutuskan sesuatu berdasarkan banyak data. Semua data, termasuk kejadian masa lampau, sumber daya yang ada, kondisi saat ini, konsekuensi yang akan diterima, alternatif pilihan, dan segalanya mestinya harus dipertimbangkan.
Proses yang rumit ini perlu dilakukan agar didapatkan hasil yang paling optimal. Umumnya, setiap pilihan akan memberikan hasil secara setara dengan risiko yang diambil. Umumnya, setiap pilihan akan memberikan hasil setara dengan risiko yang diambil. Sekarang bandingkan cara pria dan wanita dalam memutuskan untuk membeli sesuatu. Pria cenderung logis. Harus beli? Ada gunanya kah? Nggak akan ribut dengan istri? Kalau semua iya, beli. Kalau salah satu tidak, jangan beli. Sebaliknya untuk wanita, lebih banyak parameter. Perlukah? Membuat lebih menarikkah? Belum dipakai orang lain kah? Bermanfaatkah? Kalau salah satu oke, beli. Kalau tidak, adakah jalan untuk menambal kekurangan tadi? Kalau ya, beli. Kalau sampai pada kesimpulan untuk tidak membeli, wanita dapat seketika berubah pikiran. Aku mau beli. Jadi, inilah perbandingan dari kedua hal tadi. Banyak parameter yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Pertama adalah data dan informasi yang harus diolah. Seorang pemimpin perang yang tergesa memutuskan untuk mau perang dengan meninggalkan informasi adanya teknologi yang memungkinkan untuk memenangkan perang, tentunya bisa dikalahin musuh jika musuh memiliki teknologi tersebut. Sementara itu, penggunaan teknologi yang salah arah juga dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Parameter lain yang mungkin harus dipikirkan dengan benar adalah soal waktu, yang menjadi penting karena umumnya keputusan selalu dibutuhkan pada saat yang paling tepat. Jika terlalu lama, keputusan menjadi tidak berguna baik untuk organisasi maupun secara pribadi. Dalam keseharian, pengambilan keputusan mestinya dilakukan dengan tahapan yang sesuai. Tahapan itu adalah mendefinisikan masalah agar jelas tujuan yang akan dicapai. Kemudian memunculkan alternatif pilihan yang akan diambil. Selanjutnya adalah mengevaluasi masing-masing alternatif itu dan membandingkan untung ruginya. Langkah terpenting adalah mengambil keputusan itu sendiri dan dilanjutkan dengan mengimplementasikan alternatif yang dipilih. Terakhir, kita harus memonitor solusi yang ditetapkan agar sesuai dengan tujuan yang telah kita tetapkan di awal. Terdapat beberapa faktor yang mungkin akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi kurang baik. Faktor-faktor tersebut antara lain berpikir secara emosional, berpikir jangka pendek tanpa mengingat konsekuensi jangka panjang, asumsi yang salah karena kurangnya data, terlalu banyak pilihan, dan sebagainya. Namun perhatikan, seringkali keputusan yang salah justru membuat cerita yang hebat. Tentu saja jika keputusan tersebut tidak berakibat fatal bagi pihak-pihak yang terlibat. Perhatikan bahwa meskipun beberapa kesalahan terjadi, yang terpenting kita harus belajar darinya dan berusaha untuk tidak mengulangnya, apalagi melupakannya. Hal ini karena orang-orang yang melupakan masa lalu akan dikutuk untuk mengulanginya. Masa lalu di sini tentunya adalah kejadian di masa lalu yang buruk. Dalam algoritma dan pemrograman, pengambilan keputusan disebut dengan analisa kasus. Hal ini disebabkan untuk membuat algoritma pemilihan harus dilakukan analisa terhadap kasus yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, analisa kasus berarti pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi atau keadaan. Jadi, pasti terdapat suatu mekanisme pengambilan keputusan untuk memilih salah satu alternatif dari dua atau lebih alternatif yang diberikan. Pemilihan aksi atau kelompok aksi yang akan dilakukan dengan melakukan analisa kasus dari kondisi yang ada. Pada pembuatan analisa kasus, ada dua bagian penting yang perlu kita definisikan dalam analisa kasus, yaitu kondisi dan aksi. Kondisi merupakan
kondisi merupakan ekspresi yang menghasilkan nilai boolean, true atau false. Sedangkan aksi merupakan instruksi atau kelompok instruksi yang dilakukan sebagai konsekuensi dari hasil pengujian kondisi. Pembuatan analisa harus dimulai dengan menentukan semua kondisi yang mungkin dengan melakukan partisi domain atau menentukan variasi aksi. Jadi, jika diketahui terdapat 5 kondisi dan masing-masing kondisi memiliki konsekuensi yang berbeda, maka dapat dibuat pilihan dengan 5 kondisi dan 5 aksi. Sebaliknya, jika sudah diketahui ada 5 kemungkinan aksi, maka dapat ditentukan masing-masing kondisi yang memungkinkan dilaksanakannya aksi tersebut. Jenis pilihan dalam analisa kasus secara umum terdiri dari struktur, yaitu memilih satu dari 2 alternatif, memilih satu dari banyak alternatif, memilih N dari M alternatif dengan M lebih besar daripada N. Kemudian secara khusus adalah pengecualian, yaitu pilihan aksi karena ada hal tertentu di luar kondisi biasa. Struktur pemilihan N alternatif dari M pilihan tak ada dalam program. Jika diperlukan, maka dapat disusun dari ketiga struktur analisa kasus lainnya. Struktur pemilihan satu dari 2 alternatif. Di sini alternatif aksi tergantung dari salah satu dari 2 kondisi yang ada, atau pilihan kondisi, atau pilihan nilai kondisi membuat dilaksanakannya salah satu dari 2 konsekuensi. Kondisi dapat berubah nilai ya atau tidak, benar atau salah, atau terpenuhi atau tidak. Perhatikan bahwa struktur ini memerlukan 2 kondisi berbeda, dan aksi yang dilakukan juga berbeda. Umumnya, kondisi keduanya berlawanan. Jika salah satu aksi adalah tindakan yang tidak melakukan apapun, maka jangan menggunakan struktur ini. Tetapi, pakailah struktur pengecualian. Struktur ini digunakan misalnya pada kasus pencabangan jalan. Kita bisa berpijak dari tujuan, sehingga harus mengambil jalan yang ditentukan, atau mengambil salah satu jalan untuk mencapai akhir dari jalan. Misalnya, jika kita ingin menjelajah daerah baru yang belum diketahui. Memilih satu dari banyak alternatif adalah salah satu kemungkinan lain. Alternatif aksi tergantung dari salah satu kondisi dari banyak kemungkinan yang ada, atau pilihan kondisi akan membuat salah satu konsekuensi dari beberapa alternatif yang dilaksanakan. Di sini contohnya adalah kondisi ketika bertemu dengan persimpangan di jalan, atau memilih salah satu warung dari banyak warung yang ada, atau contoh yang lain adalah memilih satu pasangan dari banyak calon yang ada. Dalam program, keadaan serupa juga sering dijumpai dan kita harus membuat struktur yang benar. Memilih N dari banyak alternatif dilakukan karena keadaan yang mengharuskan kita memilih beberapa hal dari banyak pilihan. Beberapa aksi dilakukan tergantung dari kondisi parameter dan berbeda pada satu saat dengan saat yang lain. Misalnya memilih beberapa jenis buah dari sekian banyak jenis yang dijual dari toko buah, atau memilih makanan dari beberapa warung yang mungkin lebih dari satu jenis makanan. Misalnya bakso dari warung bakso dan es buah dari tukang es. Perhatikan bahwa struktur ini tidak terdapat dalam algoritma atau program. Pengecualian merupakan suatu keadaan khusus di luar kebiasaan. Di sini kita melakukan suatu aksi tertentu karena adanya suatu kondisi khusus atau kondisi tertentu dari kondisi yang normal. Misalnya, jika kita sedang bosan, mungkin kita juga menjadi membosankan untuk orang lain. Kondisi umumnya adalah tidak bosan, atau kondisi ketika orang-orang mencoba menjatuhkan kita, maka hal itu berarti kita di atas mereka. Kondisi lainnya adalah ketika kita menuju suatu tempat di jalan yang lurus, maka tempat istirahat dapat juga dipandang sebagai sebuah pengecualian.
Kecuali akan istirahat, silahkan jalan terus. Contoh lain dari pengecualian adalah ketika kita sedang berjalan, maka terdapat aturan yang tertanam dalam hati atau dalam benak kita. Jika sedang berjalan dan ada rintangan, hindari rintangan dan teruslah berjalan. Seperti ini, kita di tengahnya ada rintangan, maka kita bergeser dari jalan yang lurus tadi. Notasi analisa kasus. Dalam algoritma terdapat dua struktur analisa kasus ditambah sebuah pengecualian. Notasi algoritmik yang digunakan adalah depend on, biasanya digunakan untuk analisa kasus dengan kasus banyak, pilihan lebih dari 2. Kemudian kedua adalah if then else, biasanya digunakan untuk analisa kasus dengan 1 atau 2 kasus yang komplementer, saling berlawanan. Kemudian if then untuk pengecualian, artinya tindakan khusus karena kondisi tertentu di luar kebiasaan. Penggunaan salah satu dari ketiga struktur tersebut harus dipilih dengan tepat agar sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Bentuk analisa kasus yang pertama adalah depend on. Struktur ini digunakan untuk memilih satu dari beberapa alternatif kasus yang ada. Struktur ini dapat tulis depend on nama-nama. Nama-nama adalah variabel. Kemudian kondisi 1 yang tergantung dari nama-nama tadi. Kemudian aksi yang dilakukan jika kondisi 1 terpenuhi. Kemudian kondisi 2 dengan aksi 2 yang dilakukan jika kondisi 2 terpenuhi. Kemudian kondisi 3 dengan aksi 3 jika kondisi 3 terpenuhi. Dan seterusnya sampai kondisi N yang akan dilakukan untuk, dan terakhir adalah kondisi N yang akan melakukan aksi N jika kondisi N terpenuhi. Kondisi 1, kondisi 2 dan seterusnya adalah ekspresi boolean dari nama-nama atau variabel-variabel yang ditulis setelah kata depend on. Dengan demikian, bentuk pilihan antar kondisi bisa berbeda-beda, namun semua harus merupakan ekspresi dari variabel-variabel yang sama. Contoh kasus 1, menu dan harga. Pernyataan: harga makanan pada sebuah warung bakso 10.000, soto 7.500, mie ayam 6.000 dan bubur ayam 5.000. Tulis harga yang harus dibayar pembeli. Kita lakukan analisa. Kita lihat output adalah harga yang harus dibayar. Kemudian dari menu terdapat 4 kemungkinan kondisi, yaitu menu adalah bakso, maka harganya adalah 10.000. Menu adalah soto, maka harganya adalah 7.500. Menu adalah mie ayam, harga 6.000. Dan menu adalah bubur ayam, maka harganya 5.000. Dengan demikian, maka dapat dibuat struktur depend on dengan menu sebagai variabel penentu. Harga adalah variabel yang akan diisi nilai berdasarkan dari kondisi menu. Dengan demikian, kita bisa menuliskan spesifikasi sebagai berikut. Input adalah menu. Proses menentukan harga berdasarkan menu. Kemudian output menampilkan harga dari menu. Dari spesifikasi tersebut, maka kita dapat menuliskan program dengan nama menu harga. Kemudian pada bagian algoritma kita tulis input menu, karena menu akan menjadi variabel yang menentukan kondisi. Berikutnya adalah kata depend on diikuti dengan variabel menu. Di bawah depend on merupakan pilihan yang tergantung kondisi. Kondisi tergantung dari menu dan terdiri dari 4 pilihan. Karena itu, di bawah depend on terdapat 4 baris sesuai jumlah alternatif pilihan. Masing-masing kondisi akan menentukan nilai dari masing-masing harga yang diisi. Di akhir algoritma dituliskan hasil dari
Di akhir algoritma dituliskan hasil dari pilihan yang merupakan nilai dari variabel harga. Perhatikan bahwa penulisan instruksi output harus dilakukan sejajar dengan depend on, yang berarti bahwa instruksi ini dilakukan di luar struktur depend on. Kemudian kita tuliskan di situ kemudian dituliskan di situ kamus yang diperlukan untuk algoritma tersebut, yaitu menu, string, dan harga integer. Kasus yang kedua adalah maksimum untuk dua harga. Pernyataan: dibaca dua buah harga A dan B, kemudian tuliskan harga yang lebih besar. Kita lakukan analisa. Ada tiga kemungkinan kondisi, yaitu A kurang dari B, aksi ini akan menampilkan B. Kemudian A lebih besar dari B, aksi ini akan menampilkan A. Dan A sama dengan B, aksi akan menampilkan hasil kedua bilangan sama. Dalam hal ini, sebelum penulisan kondisi, tentunya diperlukan pengetahuan terkait nilai A dan B, sehingga perlu diberikan instruksi pembacaan variabel A dan B sebelum depend on. Selain itu, variabel yang digunakan dalam struktur depend on adalah A dan B, mengingat keduanya digunakan dalam menentukan kondisi. Dengan demikian, spesifikasi dapat ditulis: input adalah A dan B, keduanya integer. Kemudian proses adalah menampilkan nilai A jika A lebih besar dari B, menampilkan nilai B jika A kurang dari B, dan menampilkan tulisan kedua bilangan sama jika A sama dengan B. Outputnya adalah A, B, atau kedua bilangan sama. Dengan spesifikasi tersebut, maka kita dapat menuliskan algoritma sebagai berikut. Program max AB, algoritmanya: input A dan B, depend on AB, dan tuliskan semua kemungkinan tersebut, yaitu A kurang dari B dengan output A lebih kecil dari B dengan output B, dan A sama dengan B dengan output kedua bilangan sama. Kemudian kita tuliskan kamusnya, yaitu A dan B integer. Berikutnya kita akan masuk ke dalam latihan depend on. Coba tuliskan wujud air tergantung dari suhu. Jadi kita diminta untuk menuliskan wujud air dalam suhu yang berbeda, pembacaan suhu dalam bilangan bulat. Dengan demikian, input adalah suhu, kemudian prosesnya menuliskan wujud air sesuai suhu, outputnya jika T kurang dari 0 maka tuliskan beku. Jika T antara 0 sampai 100 maka tuliskan cair, dan lebih besar dari 100 tuliskan uap. Begitu. Sehingga kita bisa lihat di dalam jawabannya. Di sini program wujud air, kemudian kamusnya adalah T integer mewakili suhu, algoritmanya input T, kemudian depend on T, T lebih kecil sama dengan 0, output beku. Kemudian T lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 100, outputnya adalah cair. T lebih besar dari 100, outputnya adalah uap. Ya, ini salah, bukan upa tapi uap. Latihan depend on berikutnya. Coba tuliskan notasi algoritmik dari kasus ranking. Jadi di sini terdapat 3 buah harga A, B, C, diminta untuk menuliskan secara terurut dari bilangan yang terbesar. Ada tambahan informasi bahwa ketiga bilangan selalu berlainan harganya. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa kita tidak perlu menggunakan tanda sama dengan. Dengan demikian, input adalah ketiga bilangan A, B, dan C. Prosesnya adalah menuliskan ketiga bilangan mulai dari harga terbesar. Dengan demikian, diperlukan perbandingan dari ketiga harga tersebut.
Perbandingan menggunakan operator lebih besar atau lebih kecil tanpa sama dengan karena ketiga bilangan selalu berbeda harganya. Output yang ditulis sesuai dengan urutan harga ketiga bilangan tersebut. Jadi bentuk seperti ini, kemudian kita tinggal masukkan ke dalam algoritma. Silahkan ditulis bentuk notasi algoritma dengan 3 kotak program, kemudian kamus, kemudian bagian algoritma. Latihan berikutnya, coba tuliskan notasi algoritmik dari kasus tujuan. Pernyataannya, baca sebuah nilai string untuk tujuan mewakili petunjuk jalan. Jika nilai tujuan adalah Jakarta, maka ikuti arah ke kiri dan jarak 200 km. Jika datang, ikuti arah ke kanan dan jarak 300 km. Dan jika tujuan adalah kota, ikuti arah lurus dan jarak 5 km. Tuliskan arah yang harus diikuti dengan jaraknya. Di sini tentunya kita punya 2 variabel input, 2 variabel output, yaitu arah dan jarak, dan 1 variabel input, yaitu 1 variabel untuk pembandingan, yaitu tujuan. Baik, silahkan dikerjakan, kemudian tanyakan pada dosen Anda apa yang tidak jelas, dan kita akan belajar lagi untuk soal-soal dari UTS dan UAS tahun-tahun yang lalu. Selamat belajar.